yang bakal bikin kita semua kaya. Ini semua dimulai dari tahun 2021. Tahun semua orang ngomongin kripto. Lihat kiri, lihat kanan di media sosial manapun, terlihat ada aja orang yang ngomongin mereka tuh kaya dari kripto. Beli Bitcoin, Ethereum, koin anjing. Yep, dan uniknya ada cowok yang juga jadi kaya karena koin anjing. Seriusan guys. Dan dengar berita ini semua pasti bikin kalian kayak bingung. Apa bener nih? Taruh duit di kripto bisa jadi kaya. Belum kita lihat orang terkaya di dunia, Elon Musk juga ngomongin koin anjing melulu. Dan ini semua terjadi saat masih pandemi di mana kebanyakan orang masih di rumah dan bingung mau ngapain. Oleh karena itu orang berasa ya udahlah gue coba ikutan deh ya. Dan fast forward ke tahun 2022, kalian bingung kok makin turun nih harganya ya. Apa beneran kripto itu masa depan atau hanya sekedar internet money? Buat kalian yang kagak tahu, gerakan ini semua dimulai dari yang namanya Satoshi Nakamoto di tahun 2008. Karena keresahan dia terhadap sistem finansial yang ada di Amerika Serikat, lahirlah Bitcoin. Singkat cerita, teorinya itu sangat menarik, di mana dia ingin membuat orang-orang tidak bergantung dengan bank. Karena bank menurut dia adalah yang bikin ekonomi masyarakat kita itu jadi rusak. Karena itu akhirnya muncul cryptocurrency yang ngikutin jejak Bitcoin. Tapi banyak peran antagonis cryptocurrency ini. Bisa dihack, dan jika dihack tidak ada badan yang bertanggung jawab karena semuanya kan decentralized. Kalau ada perantara seperti bank, amit-amit ada yang terjadi dengan uang di dalam rekening kita bisa minta banknya yang tanggung jawab. Kalau di kripto, kita minta siapa? Belum kalau kita ngomongin melakukan mining Bitcoin itu membutuhkan energi yang sangat ekstrim. Dan dibilang bahkan aktivitas tersebut berkontribusi sangat besar terhadap climate change. Lalu bikin token cryptocurrency itu udah gampang banget. Kalian itu bisa ke youtube.com dan ketik how to create token atau cryptocurrency, dan 24 jam kemudian kalian dapat token tersebut. Dan semua orang bisa bikin token. Contoh token Squid, dimana ada orang ngelihat kepopulerannya Squid Game sampai akhirnya mereka bikin token terhadap Squid Game dan memanipulasi pasar, dan banyak orang yang rugi besar karena token tersebut. Tapi layaknya semua perdebatan, orang pasti mempunyai rasa ingin membela diri kalau disudutkan kalau semuanya itu serba negatif. Layaknya dulu di tahun 90-an, orang-orang kan juga kagak percaya tuh yang namanya internet. Bill Gates aja sampai diketawain ngomongin internet. They were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? Ya, ini hanya suatu proses yang akhirnya akan membuat orang sadar manfaat dari cryptocurrency. Contohnya, orang untuk transfer ke luar negeri itu mahal pol. Sekarang dengan kripto tinggal kirim aja. Kreator atau artis zaman dahulu tidak ada yang bantu untuk validasi karyanya. Sekarang dengan adanya NFT, semua orang bisa memvalidasi lewat blockchain. Kita tuh masih awal banget, masih banyak banget kasus-kasus lainnya yang bisa memakai teknologi kriptografik ini. Properti, mobil, musik, ini semua pasti kedepannya akan memakai teknologi blockchain, bro. Perdebatan ini akan selalu terjadi. Crypto skeptics melawan crypto optimis. Dimana biasanya akan makin panas setelah ada salah satu ngomong kata Ponzi. Kripto itu Ponzi, bro. Apa itu Ponzi? Modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Sederhananya penipuan yang sering dikenal sebagai investasi bodong. Orang-orang kripto kalau dikatain Ponzi pasti marah besar. Contoh saat Nassim Nicholas Taleb bilang bahwa Bitcoin itu tidak mempunyai intrinsic value, nilai intrinsik. Apa ada tuh namanya residual value di Bitcoin? Harga Bitcoin itu tuh ditentukan oleh pembeli berikutnya, aka Ponzi. Wah, orang Bitcoin pasti panas banget kan dan akan bilang, lu pikir fiat bukan Ponzi? Dan ini yang ngebahas kripto itu sangat susah karena sifatnya itu terlalu tribal. Karena kalau kalian udah keburu mempunyai posisi di Bitcoin atau Ethereum, kalian pasti kalau berdebat itu sesuai dengan kalian punya kepentingan. Ada yang bilang itu sesuatu yang positif, tapi ada yang bilang bahwa itu akhirnya membuat kita kedistorsi ke kita punya pemahaman. Fast forward ke hari ini, di akhir 2002 ada kejadian yang sangat unik. Orang ini, anak muda yang sangat kaya dari kripto, self-made billionaire. Bahkan yang orang-orang bilang the next Warren Buffett. Sam Bankman-Fried, yang lebih dikenal sebagai SBF, Crypto White Knight.
Kenapa? Karena dia mempunyai perusahaan yang namanya FTX yang berdiri di tahun 2019. Perusahaannya yang umurnya baru 3 tahun tapi di tahun 2022 divaluasi sampai 32 miliar US dollar. Dan anak muda ini kekayaannya tuh turun dari 16 miliar ke 0 hanya dalam waktu sangat singkat. Dan ini semua membuat market mainstream yang masuk ke kripto saat di tahun 2020 dan 2021 menjadi skeptis. Berasa apakah ini semua hanya permainan uang main-main saja? Kenapa anak muda ini mempunyai kemampuan untuk memakai uang nasabahnya? Kok kagak ada yang mengantisipasi ini semua? Kok anak muda ini diberi kebebasan untuk memakai uang nasabahnya untuk melakukan sesuatu yang sangat negatif? Gue kagak percaya SBF si Sam itu tuh idolanya gue. Nggak mungkin, ini pasti hoax bro. Dimana orang ini secara latar belakang sangat kuat. Bapak dan emaknya di reportase mempunyai background hukum, kuliahnya di MIT, salah satu universitas ternama di Amerika Serikat. Ya orang kalau lihat secara face value-nya kayaknya ya ini orang sangat kredibel ya, harusnya mempunyai kredibilitas. Ini orang pasti pintar, gue percaya, gue taruh duit di dia. And yes, dia tuh pintar banget. Dia tuh awal-awal terkenal beli Bitcoin di Amerika, terus jual di Jepang, dan dia bilang dia terus-menerus melakukan itu. Dollars on a US exchange, 11,000 on a Japanese exchange. You take $10 million, you buy 10,000, you sell 11,000, you make $1 million, and we were able to do that every weekday. Dan dia dapat untung sampai $1 juta setiap minggunya. Dan gara-gara kesuksesan itu dia bikin perusahaan crypto hedge fund yang namanya Alameda Research dengan teman-temannya. Dan ini orang sangat ideal banget ya, dimana dia tuh percaya dengan terminologi namanya effective altruism, yaitu gimana caranya kita bisa mempunyai aktivitas yang sangat praktis di dalam hidup kita untuk memberikan dampak positif ke dunia guys. Dampak sih ada ya, tapi kalau dibilang positif kayaknya lanjut aja deh ceritanya. Jadi si Sam akhirnya buat Alameda ini dengan teman-temannya dan memberikan cewek berkacamata ini jabatan CEO, dimana cewek ini direportase tidak mempunyai kredibilitas untuk menjalankan perusahaan apapun yang berbau finansial. Banyak yang bilang kagak fair terhadap reportase ini, kalian cek sendiri interviewnya beliau. Yeah, absolutely could pull it off without my math degree. Use very little math. We tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. Menurut kalian dari cuplikan interview tersebut, apakah beliau mempunyai kredibilitas untuk menjalankan perusahaan finansial terutama di kripto? Dan perusahaan Alameda ini memberikan janji annual return 15%. Buat kalian yang bingung kenapa 15% aja bisa sampai masuk berita, karena kita kalau ngomongin investor ternama adalah Warren Buffett, dan Warren Buffett itu returnnya itu annualnya sampai 20%. Jadi kalau misalnya ada orang kasih kita 15% fixed rate annual return, itu sesuatu yang sangat ekstrim. Lanjut. So untuk mempercepat video ini, di tahun 2019 si Sam bikin FTX dan menjadi suatu profil yang disukai sama banyak orang. Banyak perusahaan investasi yang suka juga sama dia dan memberikan dia banyak uang, termasuk BlackRock. Dan ada yang bilang pas dia pitching ke investor tuh dia sambil main League of Legends. Ini orang bener-beneran legenda sih. Dan akhirnya FTX itu bertumbuh secara eksponensial. User di reportase sampai 1,2 juta di tahun 2021 dan menjadi crypto exchange terbesar ketiga di dunia secara volume. Karena kesuksesan ini semua, Sam pun akhirnya makin banyak diliput oleh media. Terlibat di dunia politik di Amerika Serikat dan melakukan banyak investasi. Dan semua berjalan dengan baik sampai di event ini. Sam transfer duit $4 miliar ke Alameda, dimana bikin orang agak bingung duit siapa dan buat apa. Tapi Sam udah coba klarifikasi via tweetnya, dan 4 billion ini ternyata bukan USD, tapi FTT, token dari crypto exchange-nya FTX. Jadi FTT token ini adalah mata uang crypto exchange FTX. Bro, ini semua pusingin bro, yang penting duit kita aman kan, kagak dibawa kabur kan. Ini problemnya, FTT token itu bukan dolar guys, itu adalah mata uang kripto. Jadi bisa naik, bisa turun. What the f***? Dan akhirnya muncul reportase di tanggal 18 November, ternyata Alameda itu punya 14,6 miliar dolar dalam bentuk FTT. Dan tipping point dari saga ini adalah tweet dari founder Binance, CZ. Di mana dia bilang Binance mempunyai 2,1 miliar dolar dalam bentuk FTT dan dia ingin likuidasi itu semua. Semua panik, dan untuk mempersingkat, Sam bilang aman, CZ kekeh cabut, Sam ngajak baikan suruh beli FTX saja. Ya udahlah, gua lihat dulu lu punya laporan keuangan, dan nge-tweet potensi Binance akuisisi FTX. CZ udah lihat dan abis itu bilang kagak jadi, dan duar. 11 November 2022 SBF resign dan declare bankruptcy alias
bangkrut. Dan kalian bisa cek sendiri file bankruptcy terhadap FTX ini. Tapi yang menurut gua agak unik, perusahaan 32 miliar dolar tidak mempunyai sistem reimbursement, di mana reimbursementnya itu via grup chat yang nanti di-reply pakai emoji. Dan karena ini semua, market kripto dari 15 cryptocurrency terbesar hilang sampai 152 miliar US dollar dalam 3 hari. Mungkin kalian di sini ada yang bingung, ini orang bukannya yang masuk ke Nas Daily ya, yang vegan, yang nyetirnya Toyota Corolla, ke conference pakai kaos dan celana pendek. Yang perusahaannya udah kerjasama dengan atlet-atlet besar seperti Stephen Curry dan Tom Brady. Dimana semua financial YouTuber selalu memberikan referral code terhadap perusahaan FTX. Gua kagak percaya ini pasti hoax. Tapi bahkan si doi sampai jual rumahnya. Ini seriusan. Jadi orang-orang yang bilang kripto masa depan itu juga hoax. Dan FTX ini akhirnya memberikan domino efek ke crypto exchange lainnya. Bahkan sudah sampai ke Asia, contoh AAX. Dan itu menimbulkan pertanyaan kan buat kita semua. Apa Binance aman? Apa kripto aman? Apakah jangan-jangan Nassim Nicholas Taleb itu benar bahwa ini semua hanya skema Ponzi? Gue rasa bisa kita konklusikan ya bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang tidak seksi untuk para crypto users. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang di luar sana terlihat keren dan bakal ngubah dunia dengan teknologi blockchain-nya malah menjadi nol. Kagak jadi to the moon. Tapi kalau gue pribadi sendiri kalau ngomongin kripto di mana lebih spesifik lagi teknologi blockchain, menurut gue itu sih bakal jadi teknologi yang mengubah dunia. Tapi cryptocurrency ini emang ngebuat adopsi blockchain ini terkesan kok sesuatu yang tanda kutip main-main. Ini malah jadi ada online casino 24 jam nih bro. Dan sampai gue punya favorit author yaitu Nassim Nicholas Taleb ngatain Bitcoin. An open Ponzi, in other words, everybody knows it's a Ponzi. Basically, there's no connection between inflation and Bitcoin. None. Dimana kalau kita ngomongin secara matematika di rumus yang dia coba rincikan, emang terlihat Bitcoin itu tidak mempunyai intrinsic value dan residual value. Tapi gue rasa kagak fair kalau misalnya kita langsung kotakin cryptocurrency ini kagak ada fungsinya sama sekali. Mungkin kita masih di awal banget terhadap dunia kripto ini. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian bakal ada fungsinya terhadap dunia kripto ini, dimana semua use case-nya udah jelas. Jadi orang-orang tahu bahwa oh ternyata kripto tuh bisa buat A, B, C, D, F, G. Dimana sekarang kan per hari ini terkesan sangat negatif. Sampai akhirnya ada use case yang benar-benar memberikan nilai tambah ke masyarakat. Menurut gue itu baru saatnya kripto bisa diadopsi secara massal. So buat kalian yang udah nonton gue dari dulu, gue selalu bilang ke kalian selalu hati-hati dengan yang namanya kripto. Menurut kakak masukin 90% dari aset kita ke kripto tuh termasuk keputusan yang salah nggak sih? Salah. Bahkan ada salah satu dari kalian yang berani menaruh sampai 99 portonya ke kripto. Menurut gue itu sangat tidak masuk di akal. Kalau kalian emang pengen masuk, pengen coba basahin kaki kalian ke dunia kripto ini, pakai aja dana yang tanda kutip kagak penting, yang terminologinya disposable income. Hilang pun kagak apa-apa, hilang pun kalian kagak sakit hati. Jangan sampai 99% dari portonya kalian. Gue harapkan channel ini sudah bisa memberikan sisi positif dan negatifnya kripto. Dan gue pun pernah sharing ke kalian sisi gelapnya NFT terhadap kenapa NFT itu juga bisa dibilang skema Ponzi. Kalau kalian mau nambahin di bawah, silahkan komentar kalian. Apa pendapat kalian terhadap dunia kripto ini? Apakah kalian masih percaya ini bakal ngubah hidup dunia? Atau menurut kalian udah hilang kepercayaan terhadap kripto per hari ini? Tapi kalau misalnya kalian nanya gue cuma pengen komentar terhadap teknologi blockchain-nya, terhadap cryptocurrency-nya. Menurut gue emang per hari ini terlihat sebagai online casino. Tapi kalau misalnya teknologinya, gue berasa sih emang beneran bisa ngubah dunia sih. Gue rasa tidak bijak kalau misalkan kita tidak membuka pemikiran kita terhadap kripto. Layaknya orang-orang ngatain internet di tahun 1990-an, Bill Gates saja diketawain. Per hari ini belum ada use case yang beneran konkret banget untuk kita bisa adopsi setiap harinya. Gue mempunyai intuisi di mana orang-orang pintar akhirnya bisa membuat suatu adopsi massal ke dunia kripto ini. Kalau ngomongin spekulasi ya gue, mungkin Elon Musk dengan dia sudah beli Twitter dan dia selalu ngomongin Doge. Dan dia pernah komentar bahwa Apple ngambil 30% dari aplikasi itu menurut dia mahal. So, apakah kripto atau lebih spesifik ke dia Doge bisa bantu dia untuk pembayaran Twitter untuk bisa kagak keambil 30%-nya? Next video hasil kalian mau gue bawain apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.